Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Julistiati, kelas 3D atau 5D, NIM 2019-12072. Di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Yang kedua, pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Yang ketiga, memahami budaya dan perbedaannya. Yang keempat, komunikasi dengan orang berbudaya asing. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal atau non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, dan negara. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukan hanya budaya asing atau internasional, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Sebagaimana diketahui, setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki kekhasan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, seperti bagaimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana seseorang menghargai orang lain, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka meyakini sesuatu yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka, bagaimana mereka berpakaian, dan bagaimana mereka memperlakukan suatu produk. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya, yaitu komunikasi lintas budaya sangat penting karena untuk mengantisipasi era perdagangan bebas dan globalisasi sejak dini, di mana era yang ditandai dengan meluasnya produk dan jasa termasuk teknologi komunikasi, sehingga menyebabkan pertukaran informasi dari suatu negara ke negara lain semakin leluasa. Memahami dan perbedaan. Budaya adalah simbol, keyakinan, sikap, nilai, harapan, dan norma tingkah laku yang dimiliki bersama. Budaya dimiliki oleh seluruh manusia, hanya saja terdapat persamaan dan perbedaan dalam aspek-aspek tertentu. Setiap manusia menganut budayanya sendiri-sendiri. Budaya mempengaruhi seseorang sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia, bahkan perlakuan setelah meninggal dunia pun dipengaruhi oleh budaya. Komponen budaya yaitu yang pertama, kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, pakaian, dan gedung pencakar langit dan mesin cuci. Yang kedua, kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya seperti dongeng, cerita rakyat, lagu, dan tarian tradisional. Yang ketiga, lembaga sosial. Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran yang banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi dalam di masyarakat. Yang keempat, sistem kepercayaan, yaitu bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun sistem kepercayaan terhadap sesuatu. Hal ini akan mempengaruhi sistem penilaian yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, estetik. Seperti di Indonesia, setiap masyarakat memiliki nilai estetik sendiri. Nilai estetik ini perlu dipahami dalam segala peran, agar peran yang akan kita sampaikan dapat mencapai tujuan dan efektif. Yang terakhir, nomor 6 atau ke-6, bahasa. Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi. Bahasa memiliki sifat unik dan kompleks yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Tingkat budaya. Yang pertama, formal. Budaya pada tingkat formal merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal itu bersifat formal atau resmi. Yang kedua, informal. Pada tingkat ini, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, atau digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Yang ketiga, teknis. Pada tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang lain tidak boleh dilakukan. Pembelajaran secara teknis memiliki ketergantungan sangat tinggi
pada orang yang mampu memberikan alasan-alasan yang logis bagi suatu tindakan. Komunikasi dengan berbudaya orang asing. Ketika merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya berbeda, seseorang akan dapat berkomunikasi secara efektif bila ia telah mempelajari budayanya. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.